Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama dengan topik jenis variabel kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengawali ini, maka saya ingin menyampaikan apa itu variabel kuantitatif. Adalah variabel yang ada di sepanjang kontinum yang berjalan dari rendah ke tinggi. Juga sifat hasil pengamatan yang dicatat sebagai nilai numerik dan mempunyai arti. Maka variabel ini ada yang terdiri dari variabel ordinal, interval, rasio, dan nominal. Variabel kuantitatif kadang-kadang disebut juga variabel berkelanjutan karena mereka memiliki versi kontinum sebagai karakteristiknya. Kemudian tinggi dalam ini akan saya sampaikan contohnya. Yang pertama adalah kita akan berdiskusi terkait dengan 4 tips skala pengukuran baik itu nominal, interval, dan rasio. Berikut tentang variabel nominal. Variabel nominal adalah variabel yang hanya bisa dikelompokkan secara terpisah kategori distrik. Variabel nominal bisa disebut juga dengan variabel diskrit. Dilihat dari namanya nominal atau nomi yang mempunyai arti nama. Hal ini menunjukkan bahwa tanda atau label hanya digunakan untuk membedakan antar variabel. Contoh dari variabel ini yaitu gender. Gender di sini adalah laki, ada perempuan, agama, ada Islam, Kristen, dan seterusnya, wilayah, dan lain-lain. Variabel nominal merupakan variabel yang memiliki variasi paling sedikit. Berikutnya adalah variabel ordinal. Nah, variabel ordinal yaitu variabel yang memiliki variasi perbedaan, tingkatan, urutan, namun tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan dan tidak bisa dibandingkan. Pada urutan ini tergambar adanya gradasi atau sebuah tingkatan, namun itu semua tidak bisa diketahui secara pasti. Sebagai contoh, peringkat dalam kejujuran, kejuaraan 1, 2, dan 3, status ekonomi kelas menengah dan atas. Maka kita tidak bisa katakan bahwa juara 1 itu setengah dari juara 2. Atau kelas ekonomi bawah, menengah, dan atas, tentu kita tidak bisa membuat suatu gradasi tingkatan. Yang itu kemudian tidak bisa kita bandingkan antara kelas menengah, kelas bawah, dan kelas atas. Jadi intinya di sini ordinal adalah ada degradasi, ada perbedaan tingkatan, namun tidak bisa kemudian kita itu membandingkan. Contoh lagi, angka 3 yang didapat oleh seorang siswa itu tidak berarti bahwa kepintaran siswa itu setengah lebih baik dari siswa yang mendapatkan nilai angka 6. Ini tidak bisa serta-merta kita bandingkan seperti itu. Variabel internal, skala variabel jenis internal dapat dibedakan bertingkat dan memiliki jarak yang sama dari satuan hasil pengukuran. Namun kesamaan tersebut sifatnya tidak bisa dibandingkan dan tidak mutlak. Contoh, jarak angka 4 ke 5 saja dengan jarak 5 ke 6 itu adalah sama. Nilai B ada antara 7 sampai 8,5 dan nilai A adalah 8,5 sampai 100. Jadi di sini ada satu interval. Di sini ada interval. Di sini juga ada interval. Nah, jadi di sini jarak rentang jarak itu ya, merupakan dari satuan hasil pengukuran. Kemudian variabel rasio
Variabel rasio adalah variabel yang memiliki skor dan bisa dibedakan, diurutkan, bahkan adanya persamaan jarak perbedaan dan dapat dibandingkan. Nah, ini yang membedakan. Kalau untuk rasio itu, maka ketika orang berat badannya itu 40 kg, itu artinya dia setengah dari 80 kg. Ini yang membedakan dengan sebelumnya yang tadi, yang ketika ordinal. Ordinal di sini tidak bisa serta-merta kita buat seperti rasio. Ini yang membedakan. Variabel kualitatif. Variabel kualitatif merupakan sifat suatu hasil pengamatan yang dicatat sebagai kategori, namun tidak menunjukkan suatu hubungan. Sehingga variabel kualitatif tidak mengungkapkan perbedaan dalam jumlah, hanya mengindikasikan sebagai suatu perbedaan. Itulah sebabnya maka disebut pula sebagai variabel kategori, karena mengklasifikasikannya itu berdasarkan suatu kategori. Klasifikasi variabel kualitatif dapat berupa nominal, ordinal, atau dikotomi. Nominal, variabel ini dikategorikan dalam variabel yang tidak numerik. Ini menggambarkan data yang cocok dengan kategori. Contoh warna mata, warna rambut, kemudian kabupaten, warna bunga, nama hewan, jenis kucing. Ini semuanya adalah variabel kualitatif karena tidak memiliki tatanan alami. Di sisi lain, variabel kuantitatif memiliki nilai dan mereka dapat ditambahkan, dikurangi, bahkan atau juga dibagi dikalikan. Nah, sebagai penggambaran, kalau untuk dikotomi itu bedanya apa dengan nominal? Kalau dikotomi itu ada dua sama dengan nominal sesungguhnya. Ini adalah laki-laki perempuan itu dikotomi. Kemudian plus minus itu dikotomi. Nah, berikutnya adalah variabel kuantitatif dan kualitatif dalam statistik. Variabel kuantitatif dan kualitatif dalam statistik perlu saya sampaikan di sini, cabang ilmu yang bertanggung jawab untuk mempelajari perilaku variabel kuali dan kuantitatif adalah statistik. Maka itu sebabnya dalam pembahasan ini pun saya bahas tentang ini. Dengan cara ini, statistik itu menganalisis variabel yang dapat diukur secara numerik dan abstraksi yang tidak dapat diukur dan estimasi yang tergantung pada individu yang melihatnya. Karena ini kualitatif, maka tergantung individu yang melihatnya. Nah, variabel kualitatif itu mencakup semua kualitas atau karakteristik yang dapat diamati dari suatu kelompok atau populasi yang tidak dapat diukur secara numerik. Biasanya dikaitkan dengan atribut fisik sekelompok individu dan dapat ditemukan dalam dua jenis, yakni nominal dan ordinal. Variabel kuantitatif, variabel yang dapat diekspresikan dengan nilai numerik, diklasifikasikan sebagai distrik dan sebagai kontinu. Nah, ini akan kita bahas masing-masing tersendiri. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan variabel kuantitatif yang terdiri dua, yakni diskrit dan kontinu. Kesamaannya apa? Nanti terakhir akan kita temukan kesimpulannya seperti apa dari apa yang perbedaan dan kesamaannya ini. Kalian akan bisa mengetahui definisinya seperti apa dan pengertiannya seperti apa. Nah, kesamaan yang paling sederhana yang dimiliki variabel distrik dengan variabel kontinu adalah bahwa keduanya adalah variabel yang berarti memiliki nilai yang berubah. Selain itu, mereka keduanya terminologinya statistik yang digunakan untuk analisis komparatif. Perbedaan variabel diskrit dengan kontinu adalah variabel diskrit itu memiliki rentang nilai yang lengkap. Ini berarti bahwa nilai-nilai dalam rentang yang dapat ditetapkan sebagai variabel diskrit diketahui dan tepat. Sementara itu, variabel kontinu, nilai-nilai yang dapat diambil oleh variabel ini acak kontinu dalam rentang yang ditentukan, tidak tepat atau tidak lengkap. Ini yang membedakan. Yang berikutnya, variabel diskrit, variabel kontinu tidak dapat dihitung,
Sedangkan variabel discrete itu memiliki nilai yang dapat dihitung. Kemudian data yang ditetapkan untuk variabel discrete adalah yang terbatas, yang artinya memiliki nilai akhir. Sedangkan variabel kontinu dapat mengambil nilai yang tak terbatas yang menyiratkan bahwa ia dapat memiliki nilai tanpa akhir. Sementara nilai-nilai variabel discrete itu bersifat independen dan dapat eksis sendiri tanpa terkait dengan rentang nilai-nilai lain. Nah, sementara itu, nilai-nilai variabel kontinu harus selalu memiliki rentang atau kontinum. Nah, ini adalah yang membedakan antara variabel discrete dengan variabel kontinu. Kalau discrete itu di sini nilainya terbatas, yang artinya ada nilai akhirnya, sedangkan ini tanpa ada akhir. Kemudian di discrete memiliki nilai yang dapat dihitung, sementara kontinu tak dapat dihitung. Nah, dari sinilah tentu kalian akan bisa memberikan contoh mana yang itu termasuk variabel discrete, mana yang termasuk variabel kontinu. Nah, namun sebelum sampai ke sana akan saya sampaikan dulu apa itu variabel discrete. Variabel ini ada dalam dua tahap. Yang pertama adalah variabel statistik dan dibutuhkan jumlah waktu yang terbatas untuk menghitung nilainya. Yang kedua, variabel statistik itu apa? Variabel statistik adalah variabel yang mengambil nilai dalam batas tanpa urutan yang jelas. Contoh yang sederhana dari variabel discrete dapat diberikan dari jumlah total uang rekening kita di bank. Tidak ada keraguan bahwa pasti kalian dapat menghitung dengan mudah semua uang yang Anda simpan di bank. Variabel discrete dapat dikategorikan dalam keluarga yang dapat dipisahkan. Maksudnya apa di sini? Variabel discrete adalah disebut juga variabel kategori. Mengingat variabel discrete adalah nilai keseluruhan yang berarti bahwa tidak ada nilai lain antara dua kategori lainnya karena berada dalam keluarga yang dapat dipisahkan. Maka bila sudah disebutkan maka tidak akan terulang kedua kalinya. Berikutnya, contoh variabel discrete. Beberapa contoh variabel discrete dapat mencakup misalnya jumlah kereta rel di Eropa, jumlah siswa di kelas, jumlah kereta rel di Jakarta, total hewan di kebun binatang, jumlah jembatan di suatu daerah misalnya. Ini variabel discrete, itemnya dengan mudah dapat dihitung. Ini yang harus kalian pahami. Yang berikutnya adalah variabel kontinu. Variabel kontinu itu memperhitungkan dua poin utama, yakni variabel acak dan dapat mengambil nilai apapun dalam sebuah kontinu. Variabel kontinu selalu ditandai dengan keacakan. Variabel kuantitatif berkelanjutan atau kontinu tidak dapat dihitung dan nilainya bisa tak terbatas. Cara mengkategorikan sebagai variabel discrete atau kontinu, maka kita dapat mengetahui apakah item tersebut kontinu dengan hanya memperhitungkan nilai maksimum yang dapat diambil. Jika dapat mengambil nilai tanpa akhir, maka ini adalah contoh variabel kontinu. Contoh, suhu suatu benda, suhu badan seseorang, kecepatan objek ketika bergerak, motor yang bergerak, jumlah salju, partikel di pasir. Maka di sini contoh-contoh variabel kontinu, memperhitungkan nilai maksimum yang dapat diambil, dan itu jika dapat mengambil maka mengambil nilai tanpa akhir. Berikutnya adalah variabel kualitatif yang ada dua, nominal dan ordinal. Data nominal dan ordinal adalah nominal dan ordinal adalah bagian dari 4 skala pengukuran. Tadi sudah saya sampaikan, yakni ada interval, ada rasio, ditambah interval dan rasio.
Nah, keempatnya skala pengumpulan data itu ada subkategori data kategorikal dan numerik. Nah, mana yang kategorikal, mana yang numerik? Nominal dan ordinal adalah dimasukkan ke dalam kategori. Sedangkan interval dan rasio diklasifikasikan dalam numerik. Klasifikasi ini didasarkan pada jumlah sampel data yang kuantitatif. Data kategorikal adalah tipe yang tidak kuantitatif, yaitu tidak memiliki angka. Oleh karena itu, data nominal dan ordinal bersifat non-kuantitatif, yang dapat berarti serangkaian teks atau tunggal. Jadi di sini yaitu tidak memiliki angka. Kemudian apa itu data nominal? Data nominal didefinisikan sebagai data yang digunakan untuk variabel penamaan atau penandaan tanpa nilai kuantitatif apapun. Kadang-kadang disebut nama nomi itu nama atau makna yang diciptakan dari kata nominal. Biasanya tidak ada pemesanan intrinsik untuk data nominal. Misalnya ras adalah variabel nominal yang memiliki sejumlah kategori. Tetapi tidak ada cara khusus untuk memesan dari tertinggi ke rendah dan juga sebaliknya. Jadi berdasarkan kategori. Berikutnya apa itu data ordinal? Data ordinal adalah jenis data kategorikal dengan suatu pemesanan. Variabel dalam data ordinal didaftar dengan cara yang teratur. Variabel ordinal biasanya diberi nomor untuk mengindikasikan urutan daftar. Namun, angka-angka tidak diukur atau ditentukan secara matematis, tetapi hanya ditugaskan sebagai label atau pendapat. Nah, ini kalau ordinal itu, maka tadi itu ada 1 laki-laki, 2 perempuan misalnya. Itu juga bisa untuk mengindikasikan tadi nominal itu adalah bisa 1 atau 2, itu juga bisa digunakan untuk mengindikasikan adanya laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah perbedaan dan keuntungan variabel nominal dan ordinal. Dari definisi, mari kita simak dari definisinya. Data nominal adalah sekelompok variabel non-parametrik, meskipun keduanya merupakan variabel non-parametrik. Yang membedakan adalah fakta bahwa data ordinal ditempatkan dalam beberapa jenis urutan berdasarkan posisi mereka. Misalnya, sangat panas, dingin, sangat dingin, dan seterusnya. Hangat, semua data nominal ketika dipertimbangkan secara individual. Tetapi ketika ditempatkan oleh skala dan diatur dalam urutan tertentu, sangat panas, hangat, dingin, sangat dingin, mereka dianggap sebagai data ordinal. Jadi ini bisa masuk ketika data ordinal ketika menjadi sangat panas dan seterusnya. Karakteristik data. Perbedaan karakter utama antara data ordinal dan nominal adalah bahwa data ordinal memiliki urutan tertentu. Susulan yang ditetapkan ini adalah fondasi dari semua perbedaan karakter lainnya antara kedua tipe data ini. Nah, teknik pengumpulannya. Berbeda teknik pengumpulan data nominal yang meliputi pertanyaan terbuka, pertanyaan pilihan jawaban ganda, dan pertanyaan tertutup. Sementara data ordinal dikumpulkan menggunakan skala Likert, skala interval, skala penilaian. Meskipun teknik pengumpulan ini berbeda satu sama lain. Kuesioner tunggal dapat menggunakan nominal dan ordinal pada teknik pengumpulan data. Jadi bisa juga digunakan untuk kuesioner tunggal juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data nominal dan ordinal yang terjadi jika peneliti perlu mengumpulkan data nominal dan ordinal. Jadi bisa digunakan nanti cuman itu kita pahami bahwa itu data nominal dan data ordinal. Berikutnya nilai kuantitatif. Data nominal bersifat kategoris, sedangkan data ordinal berada antara kategorikal dan kuantitatif. Sehingga ordinal itu ada angka-angka yang bisa di situ ada. Ini karena kami terkadang menetapkan nilai kuantitatif ke data ordinal. Meskipun kami tidak dapat melakukan operasi aritmatika dengan angka ordinal, ini sangat berbeda dari data nominal
yang tidak memiliki nilai kuantitatif sama sekali. Penggunaannya, data ordinal tetap digunakan untuk melakukan penyelidikan yang melibatkan mendapatkan pandangan atau pendapat orang tertentu suatu hal. Sedang data nominal digunakan untuk penelitian yang melibatkan mendapatkan data pribadi seseorang, misalnya biodata, tempat atau benda. Pertimbangan restoran yang perlu mengumpulkan data pelanggan sebelum sesudah layanan. Jadi data nominal dari nama pelanggan, nomor telepon, pesanan akan diambil oleh restoran sebelum layanan, dan seterusnya. Nah, setelah layanan, restoran akan mengambil data ordinal dari umpan balik pelanggan tentang layanan yang diberikan. User friendly. Tingkat pengumpulan data nominal tidak ramah. Penggunaannya seperti teknik pengumpulan data ordinal. Jadi ordinal itu lebih ramah. Untuk pertanyaan terbuka dan tertutup, responden mungkin harus mengetikkan input mereka, sesuatu yang banyak melelahkan dan menghabiskan waktu responden. Selain itu, fitur smile dan ramah pengguna lainnya dapat diintegrasikan ke dalam formulir penggunaan data ordinal, menjadikan ramah pengguna. Karena nanti hanya seperti skala Likert itu lebih memberikan kemudahan daripada mereka harus memberikan respon. Inklusivitas. Variabel ordinal membatasi responden untuk beberapa set opsi yang telah ditentukan. Dengan data nominal melakukan hal yang sama dalam beberapa kasus tergantung pada teknik pengumpulan data yang digunakan. Pertanyaan pilihan ganda, pilihan membatasi responden untuk opsi yang telah ditentukan, sedangkan pertanyaan terbuka dan tertutup tidak berakhir. Misalnya, ketika meminta responden untuk memilih jenis kelamin dengan pilihan yang sudah ditentukan laki-laki dan perempuan, pertanyaan-pertanyaan tertutup yang terbuka membuka gender lain untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Dengan cara ini, kuesioner memahami jenis kelamin non-biner dan termasuk semua jenis kelamin. Analisis data, biodata nominal dan ordinal dapat dianalisis menggunakan persentase dan frekuensi. Nilai model kedua tipe data itu konklusif untuk digunakan. Selain itu, keduanya memiliki mean dan standar deviasi yang tidak meyakinkan. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan untuk analisis data. Keuntungan nominal dan ordinal. Keuntungan nominal daripada data ordinal. Data nominal memberi responden kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dan memberikan informasi yang memadai. Data ordinal di sisi lain tidak memberikan respon kebebasan untuk mengekspresikan diri. Sebaliknya, mereka terbatas pada opsi tertentu yang sudah ditentukan. Keuntungan ordinal dibandingkan nominal. Kerugian untuk memberikan responden kebebasan untuk mengekspresikan diri adalah bahwa para peneliti harus berurusan dengan banyak data yang tidak relevan. Tentu karena kita harus memitati. Meskipun data ordinal memastikan bahwa para peneliti tidak harus berurusan dengan yang tidak relevan, itu tidak memberikan informasinya kurang mencukupi. Ketika mengumpulkan umpan balik pelanggan, misalnya bisnis mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan, tetapi tidak tahu apa yang mempengaruhi perasaan mereka, karena kita belum bisa mengeksplorasi bagaimana perasaan mereka. Skala penilaian pengumpulan data nominal tidak termasuk skala penilaian yang sangat umum dengan mengumpulkan data ordinal. Ini terutama karena tidak memiliki pesanan. Skala penilaian dalam data ordinal memiliki urutan yang digunakan untuk menilai variabel. Namun skala penilaian ini tidak memiliki perbedaan spesifik, atau yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap anggota daftar. Kesimpulannya, saat berurusan dengan data statistik, penting untuk mengetahui apakah data yang Anda hadapi nominal atau ordinal. Karena informasi ini membantu Anda memutuskan bagaimana menggunakan data. Langkah pertama untuk mengidentifikasi data nominal dan ordinal dengan tepat adalah mengetahui definisi masing-masing. Setelah itu, Anda perlu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan agar tidak tercampur selama analisis. Pengetahuan ini sangat penting karena membantu seorang peneliti menentukan jenis data yang diperlukan untuk dikumpulkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.